Puluhan kepala keluarga di Dusun Lingkok Ratu, Desa Kesik, Kecamatan Masbagi mengkonsumsi air sungai. Progres vaksin polio tahap pertama di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 95,9%. Apa kabar pemirsa? Ayo NTB kembali hadir menjumpai Anda. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiasih, inilah Ayus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, puluhan kepala keluarga di Dusun Lingkok Ratu, Desa Kesik, Kecamatan Masbagi mengkonsumsi air sungai karena kesulitan air bersih akibat dampak musim kemarau berkepanjangan. Senyum Sri Yuliana, 37 tahun, merekah lebar saat rumahnya mulai dialiri air bersih dari sumur bor. Sri Yuliana adalah salah satu dari 65 kepala keluarga yang kesulitan mendapatkan air bersih di Dusun Lingkok Ratu, Desa Kesik, Kecamatan Masbagi. Selama bertahun-tahun, warga di dusun ini terpaksa memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga harus membangun kubangan untuk menampung air sungai, kemudian dialirkan ke rumah untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan untuk kebutuhan minum, warga harus berjalan kaki sejauh 1-2 km ke sumber air atau minta ke rumah warga yang memiliki sumur di kampung tetangga. Kini warga bisa menikmati air bersih. Iya, alhamdulillah udah bisa mandi, Pak, pakai air bersih. Tadinya mah pakai air sungai terus. Kadang-kadang nggak tentu datang air sungai. Ternyata warga di sini bukan kekurangan air. Airnya banyak, tetapi tidak pas untuk konsumsi, baik itu untuk diminum, untuk makan. Jadi mereka sehari-hari mengambil air kurang lebih jarak antara 1-2 kilo untuk mengambil air bersih. Untuk mengairi ratusan kepala keluarga yang kesulitan air bersih, dibangun 3 unit sumur di Desa Loyok, Sikur, dan Kesik, Masbagi. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, News melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, progres vaksin polio tahap pertama di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 95,9%. Sebanyak 1.000 lebih anak telah divaksin polio tahap pertama. Progres Pekan Imunisasi Nasional Polio tahap pertama di Kabupaten Lombok Tengah hampir mencapai target. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lombok Tengah, progres vaksinasi polio ini mencapai 95,9%. PIN polio yang menyasar anak 0-7 tahun ini terus digencarkan oleh pemerintah. Selain menyiapkan 2.800 pon pelayanan di 154 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Memaksimalkan pemberian vaksin polio ini, petugas juga mendatangi langsung sekolah hingga rumah anak yang menjadi target penerima vaksin. Dinas Kesehatan Lombok Tengah pun memaparkan jumlah anak yang telah menerima vaksin polio sebanyak 144.340 dari target 151.608 orang anak. Dari target 95%, kita Lombok Tengah mencapai 95,9%, lebih dari target sebenarnya ditetapkan. Sisanya kan kenapa mana ada rencana untuk sweeping? Sisanya tidak ada, sisa itu real. Ya. Berarti sudah selesai target Pak Kadis ya? Sesuai. Yang 95 itu memang jumlah sasaran yang ya. Kendati kasus polio di Kabupaten Lombok Tengah masih 0 kasus, namun pemberian imunisasi polio sebagai langkah pencegahan terhadap anak dari kelumpuhan. Dari Lombok Tengah, Emma Widewati, News melaporkan. Parade Merah Putih di bawah laut Pulau Moyo, Sumbawa semarakan Hari Ulang Tahun RI ke-79. Kegiatan ini sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Jelang peringatan HUT RI ke-79, TNI bersama penyelam melakukan parade bendera merah putih di bawah laut Pulau Moyo, Sumbawa, dan kegiatan berlangsung semarak. Selain parade merah putih, juga dilakukan konservasi terumbu karang, membersihkan sampah di sekitar karang, dan melindungi berbagai jenis ikan yang terancam punah. Komandan Korem 162 Wirabakti Brigjen TNI Agus Bakti mengatakan, kegiatan transplantasi terumbu karang dan parade bendera merah putih sebagai upaya pelestarian lingkungan. Korem 162 Wirabakti bersama dengan Lanal Mataram dan Amanuana dan komunitas penyelam di Pulau Moyo melaksanakan penyelaman di Pulau Moyo ini berkaitan
juga dengan kita merayakan 17 Agustus Hari Kemerdekaan RI yang ke-79, kita sekaligus membantu konservasi terumbu karang. Kita tadi melaksanakan penanaman terumbu karang di dasar, kemudian melaksanakan parade bendera merah putih di Laut Pulau Moyo. Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk terus menjaga ekosistem Laut Pulau Moyo yang merupakan salah satu destinasi wisata. Parade bendera merah putih di bawah laut ini sebagai bentuk dan wujud kecintaannya terhadap tanah air. Dari Kabupaten Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi Morning Bebas. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Selamat pagi Morning Bebas. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Apresiasi tertinggi pemimpin daerah, inspiratif dan inovatif bagi pembangunan di tanah air. Dimeriahkan oleh Wika Salim, Arlida Putri, Roni Aida, Abdel, Abdul, Funky Papua All Star, dipandu oleh Robi Purba, Amanda Zevania. Penghargaan diberikan kepada Pemimpin Daerah Award 2024, Kamis 8 Agustus pukul 9 malam di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bau rokok pada mobil pasti menyebalkan. Anda ingin tahu cara ampuh menghilangkan bau tersebut? Mari kita hilangkan bersama-sama. Yang pertama, jangan memakai pengharum mobil karena akan menyebabkan bau dan jamur pada lapisan dalam mobil Anda. Ada cara yang lebih ampuh. Siapkan 1 mangkok, 2 wadah kecil, 2 handuk kecil, dan vinegar. Tuangkan vinegar secukupnya ke dalam mangkok. Masukkan 2 handuk kecil ke dalam mangkok yang sudah diisi vinegar. Selanjutnya, peras handuk dan simpan kedua handuk tersebut ke dalam wadah yang sudah tersedia. Dan wadah siap digunakan. Letakkan wadah di bawah dashboard dan satunya lagi di bawah jok mobil Anda. Diamkan selama 10 menit dan bau rokok pergi jauh dari mobil Anda. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran.
Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Momentum peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-79 menjadi berkah bagi penjual bendera merah putih dan pernak-pernik di Kabupaten Lombok Tengah karena meraup untung hingga jutaan rupiah. Berbagai cara dilakukan dalam mencari peluang usaha yang menjanjikan. Seperti yang dilakukan para penjual pernak-pernik Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Memanfaatkan momen Hari Jadi Republik Indonesia setiap 17 Agustus, sejumlah warga menjual pernak-pernik Hari Kemerdekaan seperti bendera merah putih hingga umbul-umbul. Dari berjualan bendera, mereka memperoleh keberkahan berupa untung hingga jutaan rupiah. Dalam sehari, penjual dapat menjual 200 lembar lebih bendera dan ratusan pernak-pernik lainnya. Hingga kini penjual mengaku telah meraup omset hingga 5 juta rupiah lebih. Ada sekitaran 100 pieces lah, ada lebih. Kalau umbul-umbul? Iya. Kalau bendera? Bendera ya ada 200 lebih. 200-an ya? Pedagang berharap momen Hari Kemerdekaan dapat selalu memberikan berkah untuk mereka dan hasil penjualan dapat terus meningkat setiap tahunnya. Di Lombok Tengah, Emma Widewati, iNews melaporkan. Lapangan latihan di Ibu Kota Nusantara atau IKN akan mulai digunakan pada bulan September 2024 mendatang. Fasilitas lapangan rumput asli dan sintetis itu merupakan bantuan dari FIFA dan AFC dan berikut laporan tim iNews dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya ke pusat pelatihan sepak bola di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo mengatakan tim nasional Indonesia akan menggunakan lapangan latih September tahun ini. Presiden menyebut 2 fasilitas lapangan sepak bola sudah selesai dibangun dengan memakai rumput sintetis dan rumput asli, sedangkan setengah luas lapangannya dipakai untuk latihan teknis. Jokowi menjelaskan 2,5 lapangan bola tersebut lebih dari cukup untuk timnas berlatih. Saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai. Karena ini sudah jadi 2,5 lapangan. Meski demikian, rencananya akan dibangun 8 lapangan yang disumbang FIFA dan AFC. Berdasarkan informasi, pusat pelatihan sepak bola berada di atas lahan seluas 34,5 hektar. Pusat pelatihan sepak bola memiliki asrama berkapasitas 138 orang, 56 kamar ganda untuk pemain, 20 kamar single untuk tim pelatih, dan 6 suite untuk pelatih kepala. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Pengadilan Negeri Mataram koordinasikan kembali pelaksanaan eksekusi lahan seluas 6,3 hektar di Gili Sudak, Sekotong Lombok Barat yang sebelumnya sempat ditunda karena berbagai pertimbangan dari pihak kepolisian. Surat perihal koordinasi pengamanan eksekusi lahan seluas 6,3 hektar yang berlokasi di Gili Sudak, Sekotong Lombok Barat kembali dilayangkan Pengadilan Negeri Mataram. Dan ditujukan kepada Kapolres Lombok Barat Ceki Kabak Ops Polres Lombok Barat pertanggal 12 Agustus. Pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan pihak penggugat Muksin Maksun dengan tergugat Deborah dan kawan-kawan sebelumnya sempat ditunda karena berbagai pertimbangan dan masalah keamanan dari pihak kepolisian. Atas penundaan itu, Komisi 3 DPR RI pun disurat. Jadi kami mohon kepada Komisi 3 DPR RI, Ketua Komisi 3 DPR RI agar menindaklanjuti pengaduan kami agar segera gitu
Jangan sampai ini membuat mengganggu dan tidak baik ini untuk kesehatan kita bernegara ini. Penundaan eksekusi lahan seluas 6,3 hektar di Gili Sudak yang sudah berkekuatan hukum menimbulkan berbagai dugaan terkait adanya permintaan dan tekanan dari pihak tertentu. Sementara pelaksanaan eksekusi yang sudah mempunyai kekuatan hukum dari pengadilan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Kasus ini sendiri sudah diputus Mahkamah Agung RI hingga tingkat PK. Namun pihak yang kalah sedang mengupayakan PZ atau pembatalan putusan PK. Dari Mataram, Hari Kasidi iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Aha, jangan panik. Pastikan Anda tenang dan tidak tergesa-gesa. Langsung periksa bagasi Anda, dongkrak, ambil kunci ban, dan ambil ban cadangan. Masukkan dongkrak ke dalam kolong mobil. Pastikan dongkrak diletakkan pada posisi yang tepat supaya dongkrak dapat menahan beban mobil dengan baik. Naikkan dongkrak dengan ketinggian yang secukupnya. Buka ban yang bocor dengan menggunakan kunci ban. Buka keempat baut dengan menggunakan kunci T secara menyilang. Dan ban pun terlepas. Sulit dan berat memasang ban cadangan? Jangan sedih, gunakan kaki Anda sebagai penopang ban, sehingga memudahkan Anda memasang ban ke mobil. Pasang kembali keempat baut dan mobil siap meluncur kembali. Selamat mencoba dan sampai jumpa! The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu.
berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa? kita interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Berawal dari hobi dan kesenangan mengutak-atik resep, salah seorang ibu rumah tangga di Kota Mataram mampu mengembangkan berbagai macam kreasi olahan produk berbahan dasar coklat. Produksi rumahan ini juga telah merambah ke pasar luar daerah. Berbekal hobi mengutak-atik resep, ibu rumah tangga di Kota Mataram, Irma, mampu mengembangkan berbagai produk cemilan berbahan baku dari coklat yang dihasilkan, seperti molen, coklat batang hingga coklat bubuk pun dibuatnya. Keterbatasan mesin pengolah biji coklat menjadi coklat bubuk sebagai bahan dasar olahan aneka coklat menjadi kendala utama, sehingga kebanyakan bahan olahan coklat batang didapat dari toko. Saat ini pengolahan biji coklat mentah masih dilakukan secara manual, memakai blender, sehingga produksinya tidak bisa banyak. Menurut Irma, awalnya dirinya memberanikan diri membuat berbagai produk dari olahan coklat ini karena adanya respon dari konsumen. Pertama kali saya mengenal coklat itu, membuat coklat itu pertama karena baru belajar ya. Saya masih memakai coklat yang dari batangan yang dibeli di toko kue gitu. Nah lama-kelamaan dengan melihat respon dari konsumen ketika saya misalnya ikut bazar atau kegiatan apa, kemudian ditanyakan ini coklatnya dari mana gitu. Nah setelah itu saya berpikir, oh mungkin masyarakat sini kan orang Lombok mungkin senang gitu dengan coklat yang dari lokal gitu, yang dari bahan lokal gitu. Kendala utama yang dihadapi Irma saat ini adalah bahan baku olahan yang masih belum bisa dihasilkan dari NTB, sehingga peran negara dalam mengoptimalkan pemesanan untuk mengakomodir potensi komoditas coklat Nusa Tenggara Barat. Selain olahan kue dan keripik pun dibuatnya, seperti stik kentang, jajan tradisional, dan stik kangkung. Dari Mataram, Herkiandia News melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata Seleong di kaki Gunung Rinjani bisa menjadi pilihan. Sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dengan air mengalir deras menambah keceriaan, dan seperti apa keseruannya, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Aik Selong yang berada di Desa Timbanu, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa, oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang, dan teman saya seru banget, airnya dingin.
cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang, memacu adrenalin objek wisata Aiselong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, sementara itu objek wisata air irigasi Abangan di Lombok Tengah satu di antara tempat wisata favorit wisatawan menguji adrenalin. Dan seperti apa sensasi dan keseruan meluncur di aliran irigasi Abangan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pesona pariwisata di Lombok Tengah tak ada habisnya, mulai dari wisata pantai hingga wisata sungai. Di Lombok Tengah terdapat salah satu objek wisata air irigasi yang cukup menguji adrenalin, yaitu wisata air irigasi Abangan. Terletak di Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, wisata ini patut dikatakan sebagai waterbombnya Lombok Tengah. Lantaran tidak seperti waterbomb pada umumnya, waterbomb di Abangan ini masih sangat alami dan sangat sederhana. Siapa sangka meski terlihat seperti saluran irigasi biasa, namun di ujung saluran irigasi tempat jatuhnya air cukup tinggi dengan tingkat kemiringan sekitar 15 meter sehingga dijadikan perosotan oleh pengunjung. Saat Anda mencoba permainan perosotan irigasi ini, Anda seperti sedang berseluncur di atas air, kemudian secara tiba-tiba muncul di bawah terowongan irigasi. Ini memang sering kesini, sering. Untuk seru-seruan ya, libur sekolah. Nggak takut mandi. Jadi ngisi waktunya di sini. Dekat rumahnya dari sini? Pringgarata. Tapi liburannya tetap sini. Selain berseluncuran, Anda juga dapat sekedar bersuah foto dengan view persawahan yang indah dan view jembatan irigasi yang estetik. Di lokasi ini juga telah tersedia warung-warung yang menyediakan makanan. Jembatan memiliki terowongan yang cukup estetik kalau kita fotoan. Tambah lagi ini dengan hamparan sawah yang hijau dan lebat. Jadi cukup bagus untuk waktu. Jika Anda ingin mencoba sensasi bermain wisata air yang berbeda dari biasanya dan cukup menguji adrenalin, cobalah ke wisata air irigasi Abangan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasya pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.